Begitu juga di masa sekarang cukup banyak orang yang ikut-ikutan. Ya, sekarang ini orang banyak membahas tentang masalah penyerangan Iran, ya, melawan Israel dan segala macam ini. Terus kemudian ributlah banyak orang yang tiba-tiba jadi pendukung Syiah. Ya, ini hadir kesiangan ini terlambat gitu ya. Ya, seakan-akan Iran itu sudah punya jasa besar kepada Palestina. Ya, mereka berperang dengan Israel itu hak mereka pribadi gitu. Tapi apakah Iran mendukung Palestina? Dari mana sejarahnya? Kalau memang betul mereka mau memerangi Israel dari dulu, dekat kan gampang, gitu. Tapi mana buktinya gitu? Ya. Kalau kita lihat sekarang media-media Timur Tengah, kalau teman-teman ngerti bahasa Arab, bisa masuk dan mendengar bagaimana sebenarnya gambaran orang-orang di Timur Tengah sana tentang negara Iran. Bagaimana bahayanya mereka dalam menghalalkan darahnya ahli sunnah. Itu faktanya. Itu faktanya itu berbahaya sekali teman-teman sekalian. Perlu digarisbawahi, kita sekarang bukan masalah dukung ini atau dukung itu, bukan. Tetapi banyak orang ahli sunnah yang belum faham perbedaan kita sama Syiah ini akidah. Bukan seperti sebagian orang kadang-kadang sebarin di media kita mengatakan, oh ini hanya sekedar perbedaan fikih. Bukan. Bukan, sama sekali bukan. Kalau antum melihat cuplikan saya mungkin kalau ngerti bahasa Arab, alhamdulillah. Kalau tidak ini yang jadi masalah, mungkin agak sedikit ada kendala. Tapi ulama-ulama mereka mengkafirkan ahli sunnah. Kita semuanya dianggap kafir sama mereka. Makanya pada saat Bashar membantai ahli sunnah sampai sekian banyak orang di Syria, bahkan anak kecil, wanita pun mereka tidak peduli. Sekarang kalau kita lihat cuplikan orang-orang Syria bagaimana mereka bersyukur karena Syiah sudah tidak ada di sana. Dan mereka menggambarkan bagaimana pembantaian massal di sana. Karena mereka anggap itu halal. Ya. Ini bukan main-main teman-teman sekalian. Di Iran itu sekarang semua tempat ibadah Yahudi ada, tempat ibadah Nasrani ada. Tapi masjid ahli sunnah tidak ada. Satu pun tidak ada. Itu ada pengakuan-pengakuan para duta dari negara-negara Timur Tengah. Mereka buat pengakuan. Jadi kalau mereka dulu kalau mau sholat Jumat lagi jadi duta. Itu mereka pergi ke kedutaan Saudi. Gak boleh ada masjid mereka. Jadi ini perbedaan bukan perbedaan biasa teman-teman sekalian. Baiklah, mungkin ada teman-teman mengatakan, nah Ustadz ini kan bicara karena mungkin dari Saudi. Bukan masalah dari Saudi teman. Saudi itu dicap sekarang oleh orang-orang Syiah. Yang pertama mengeluarkan istilah Wahabi itu orang-orang Syiah. Sebab dia tidak mau umat Islam kembali kepada ajaran murninya. Mereka punya Ka'bah di Iran itu. Mereka punya Ka'bah sendiri. Ya. Jadi jangan salah faham dengan ini. Jangan ikut-ikutan teman-teman. Kalau tidak punya ilmu jangan ikut-ikutan. Ya. Apalagi kalau sampai mau memanggil julukan-julukan. Saya lihat ada yang cuplikan saya diangkat karena saya tidak setuju dengan istilah ayatullah. Memang saya tidak setuju. Gitu kan. Kalau itu istilah bagi presiden mereka silakan. Kalau kita jangan dipaksa. Dari mana kita bisa mengatakan orang-orang ini sebagai ayatullah. Tanda-tanda ayat. Ayat-tanda ayat. Mereka itu mengkafirkan Aisyah. Aisyah ini kafir. Saya punya cuplikan-cuplikan data-datanya. Teman-teman sekalian, mereka ajarin anak kecil mereka. Kalau lagi bermain, ya disenangkan lalu ditanya, senang gak? Senang. Ya. Kenapa kau senang hari ini? Karena Aisyah di neraka. Begitu bahasa mereka. Khomeini itu mengeluarkan di bukunya, itu ibadah bagi mereka untuk melaknat dan mengkafirkan Abu Bakar sama Umar. Dianggap dua berhalanya Quraisy. Kalau antum ahli sunnah, ngapain ikut-ikutan ini? Gitu kan? Untuk apa ikut-ikutan di Indonesia yang lagi rame ikut-ikutan? Hanya karena seakan-akan Iran menyerang Israel. Ya itu bukan karena mau bela Palestina, bukan karena bela Masjid Aqsa. Kalau antum ketik di Google, di YouTube, cari bagaimana pendapat ulama Syiah tentang Baitul Maqdis. Bukan Masjid Aqsa yang kita sekarang muliakan, bukan tempat mereka itu. Mereka menyatakan bahwasanya ini bukan Masjid Aqsa. Masjid Aqsa mereka anggap itu di langit keempat. Jadi mereka tidak punya nilai, mereka tidak nilai Masjid Aqsa kita itu. Itu pernyataan-pernyataan ulama mereka dan ada cuplikan-cuplikannya. Jadi teman-teman jangan ikut-ikutan kalau tidak paham ini. Ya, kalau tidak paham. Baik, karena ini sudah terlanjur menyebar di mana-mana, perlu kita berikan batasannya. Ya. Kalau kita peduli dengan Palestina itu bagus. Dan dari dulu negara sunnah semua peduli. Termasuk Indonesia peduli sekali dengan Palestina, Malaysia, semua negara-negara di Asia Tenggara. Daerah Timur Tengah, semua peduli dengan Palestina. Tidak ada yang tidak peduli. Bantuan terlalu banyak masuk gitu kan. Sekarang itu di Palestina ada camp-camp perumahan yang dibangun oleh kerajaan Saudi, oleh Qatar, oleh Bahrain, oleh Emirat, banyak.
Jadi kepedulian ada gitu teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai salah gitu ya. Jangan sampai salah dalam masalah ini. Nah saya ingin menekankan di sini tentang masalah pendapat ulama dulu ya. Ulama-ulama mazhab kita tentang masalah pemahaman Syiah ini. Jadi supaya difahami teman-teman sekalian. Di antara hal yang paling mendasar mungkin yang disampaikan adalah, saya coba baca. Ada sedikit tulisan yang kami susun tentang masalah pendapat imam-imam kita tentang masalah Syiah ini. Contoh misalnya, mazhab Abu Hanifah. Ya, dalam mazhab Abu Hanifah ada seseorang bernama Abu Ismah. Ya. Dia bertanya, dikatakan bahwasanya dari Umar bin Ibrahim, ini dinukil dari kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, ditulis oleh Khatib Al-Baghdadi di halaman 126. Umar bin Ibrahim berkata, Sami'tu Ibnu Mubarak yaqul sa'ala Abu Ismata Abu Hanifah, lima ta'muruni an asma'al athar. Saya mendengar Ibnu Mubarak ya, berkata bahwasanya Abu Ismah bertanya kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah imam madhab yang masyhur. Muridnya namanya Abu Ismah bertanya. Apa pertanyaannya? Dia mengatakan, kepada siapakah engkau perintahkan diriku untuk belajar tentang periwayatan athar atau hadis? Dari siapa saya boleh ambil hadis? Qala min kulli adl fi hawa min kulli adla fi hawahu illa syiah. Fa inna asla ukadihim atau akadihim tadlilu ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hanifah kepada muridnya ini, belajar dari orang-orang adil dan jujur kemauannya dalam belajar kecuali Syiah. Ini Abu Hanifah bilang. Imam madhab, bukan baru sekarang ini, dari dulu. Ini ratusan tahun yang lalu ini ya. Karena asal usul akidah mereka adalah penyesatan ya terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Bakar mertua Nabi, Umar, mertua Nabi radhiyallahu yang kita tahu bahkan ada hadis Nabi SAW berbunyi dua orang ini adalah pemimpin orang dewasanya di surga, dikafirkan, apalagi saya sama antum. Siapa kita gitu? Kalau Aisyah istri Nabi SAW dikatakan kafir bahkan dilaknat gitu ya, dijadikan sebagai ibadah, dikatakan di neraka, maka itu bagaimana dengan kita gitu kan? Rasionalnya teman-teman sekalian, kalau anda pencinta Rasulullah SAW, masa mau membiarkan masalah ini? Gitu. Kenapa kita mau biarkan, kalau ibu kita saja dikatakan pezina, dikatakan kafir, kita tidak bisa terima. Bagaimana dengan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman? Allah mengatakan tentang istri-istri Nabi, wa azwaju ummahatuhum. Dan istri Nabi adalah ibu-ibu mereka itu lebih mulia, istri-istri Nabi lebih mulia daripada orang tua kita sendiri. Nabi SAW lebih mulia daripada diri kita sendiri. Kita harus mencintai Nabi SAW melebihi diri kita, bahkan orang tua kita. Yang begitu tanda keimanan seseorang. Namun mereka menolak semua. Semua sahabat itu dinyatakan kafir. Sahabat-sahabat yang turun wahyu pada mereka. Yang menjama tangan para sahabat, para nabi. Berperang dengan nabi, bertransaksi dengan nabi. Melihat wahyu turun. Ini gak gampang ini sahabat nabi, luar biasa gitu ya. Ingat gak pernah saya bilang, kalau kita hidup di masa itu, belum ada teman-teman sekalian Al-Quran seperti sekarang. Sudah lengkap dengan terjemahan, belum ada handphone, belum ada banyak teknologi kayak sekarang. Di Mekah, di rumah-rumah masih dari tanah liat, tiba-tiba ada satu orang ngaku nabi, buta huruf gak bisa baca, yang beriman masuk surga, yang kafir masuk neraka. Kira-kira antum jadi Abu Bakar atau Abu Jahal nih? Iya, sekarang aja masih banyak orang kafir, apalagi di masa itu, gitu. Apalagi di masa itu, gitu kan? Jadi harus hati-hati sekali. Tapi lahirlah Abu Bakar, lahirlah Umar, lahirlah Utsman, lahirlah Ali, lahirlah Talha, Zubair dan semua sahabat-sahabat yang beriman kepada baginda Nabi SAW. Ini gak gampang itu ya, beriman pada masa itu. Mereka berjuang. Dan apakah Nabi SAW salah dalam memilih istri, salah dalam memilih mertua? Ya. Ada seseorang teman saya kenal. Dia bicara dengan seorang Syiah di Jakarta ini. Dia bilang, bagaimana kabar? Ente gimana kabarnya? Oh baik, sehat. Kata orang Syiah itu, baik. Terus dia bilang, bagaimana kabar? Sampai ditanya mertuanya. Oh, dia bilang mertua saya baik sekali. Tidak pernah ada tuntutan. Kata orang Syiah itu. Terus yang Sunni ini bilang, temannya. Oh kalau gitu kau lebih baik dari Rasulullah ya. Loh, kok bisa? Kata orang Syiahnya. Iya,
Karena mertuamu kau bilang baik, tapi mertua Nabi kau bilang kafir. Ya. Dan mereka tidak mengakui Quran kita. Enggak, Quran mereka beda. Mereka namakan Quran Fatimiyah. Isinya segala macam hal yang orang Syiah sendiri, ulamanya ditanya, saya punya cuplikannya. Ditanya, Anda pernah lihat itu Quran Fatimiyah? Dia bilang belum. Kenapa? Karena di tangannya imam. Misalnya Ali. Ya. Atau nanti yang akan datang nanti. Belum ada sekarang. Jadi mereka pegang Quran kita sementara sampai Quran itu datang. Banyak sekali hal-hal yang agak unik gitu ya. Kalau sudah dikafirkan sahabat, istri Nabi dicaci maki gitu ya. Ya, dikatakan kufur dan segala macam, itu bahaya sekali. Ya. Ini pendapat ya. Kemudian juga disebutkan dari sebagian ulama Hanafiyah juga, dinukil dari kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah di jilid 2 halaman 264. Kata mereka, man angkara imamat Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu fahuwa kafir. Ini kata mazhab ulama Hanafiyah. Siapa yang memungkiri imamahnya Abu Bakar, kalau Abu Bakar betul-betul pantas jadi khalifah setelah Nabi SAW. Dan semua sahabat menerima pada saat itu. Kalau orang Syiah tidak akan terima. Karena mereka tidak mau menerima riwayat kita. Kalau sahabat aja kafir, generasi sesudahnya selesai udah. Tabi'in, Imam Bukhari yang antum biasa bilang riwayat Bukhari. Enggak diterima. Itu kafir semua bagi mereka. Enggak ada. Gitu kan. Jadi jangan tiba-tiba jadi pahlawan kesiangan nih. Tiba-tiba oh ini Iran, ini saudara kita. Begini. Dari mana ini? Gitu. Ini harus hati-hati. Kita bukan masuk ke ranah politik ya, tapi saya melihat sudah masuk ke ranah akidahnya. Jadi perlu kami jelaskan. Dikatakan man angkara imamat Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu fahuwa kafir. Siapa yang memungkiri kepemimpinannya Abu Bakar maka dia kafir. Wa ala qauli ba'dihim mubtadi' wa laysa bikafir. Sebagian mereka mengatakan dia termasuk ahli bid'ah tapi tidak dikatakan kafir. Was-shahih annahu kafir. Tapi yang benar adalah dia sudah sampai pada kekufuran. Wa kadzalika man ankara khilafat Umar radhiyallahu anhu. Dan siapapun yang memungkiri khilafahnya Umar fi as-sahil aqwal, ya, begitulah pendapat yang paling kuat. Imam Malik juga ya berkata, alladhi yashtimu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa lahum sahmun aw qala nasibun fil Islam. Kata Imam Malik rahimahullah, siapa saja yang berani-berani mencela para sahabat Nabi ridwanullah alaihim tidak memiliki bagian atau tidak pantas untuk memiliki bagian dari Islam. Dari layak dan dianggap muslim. Karena mereka mengkafirkan sahabat ini enggak main-main itu. Pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dikatakan dari riwayat Yusuf ya, bin Yahya Al-Buwaiti. Ini dari kitab Syiar Alam Nubala karyanya Imam Az-Zahabi rahimahullah. Semua jadi 10 halaman 31. Sa'altu Syafi'i aw usalli khalfar Rafidhi. Kata Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, saya bertanya langsung kepada Imam Syafi'i, apakah saya boleh sholat di belakangnya Rafidhi? Rafidhi ini orang Syiah. Dikatakan Rafid karena dia menolak ya khilafahnya Abu Bakar, Umar itu maka dikatakan Rafid. Ya, ada juga yang mengatakan istilah lain dari mereka. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, qala la tusalli khalfar Rafidi walal qadari wala murji'i. Jangan pernah kamu sholat di belakang seorang Rafidi, orang Syiah, tidak pula di belakang seorang Qadari, ya, orang Qadariyah, dan tidak pula di belakang Murji'. Maka kata Yusuf bin Yahya, coba tolong sebutkan ciri-ciri mereka 3 kelompok itu supaya tidak sholat di belakangnya. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang mengatakan bahwa iman itu hanya ucapan, maka dia murji'. Jadi tidak ada hubungannya antara iman dengan keyakinan dalam hati dan juga perbuatan amal. Karena kan ahli sunnah mengatakan iman itu mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati dan juga aplikasi dengan anggota tubuh. Tapi kalau mengucapkan lisan saja, tidak ada hubungannya sama amal-amal seseorang, maka itu dikatakan murji'. Imam Syafi'i bilang jangan sholat di belakangnya. Yang kedua, siapa yang mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar bukan imam atau khalifah yang sah, maka dia Rafidi. Ya, kemudian siapa yang menjadikan keputusan hendak menciptakan perbuatan dirinya sendiri di tangannya sendiri adalah Qadari. Jadi ini tidak boleh juga sholat di belakang. Ini pendapat ulama kita. Dikatakan juga oleh Yunus bin Abu Ala, murid seniornya Imam Syafi'i, dari kitab Manaqib Syafi'i, karyanya Imam Al-Baihaqi, jilid 1 halaman 468. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ajizu syahadata ahli al-ahwa kulluhum illa ar-rafidah, fa innahum yashhadu ba'dhum li ba'd. Aku membolehkan persaksian semua ahli bid'ah, masih boleh diterima saksiannya kecuali Syiah Rafidah.
Karena mereka itu saling mendukung satu sama yang lain. Kekafiran sahabat. Bahkan kalau antum datang kepada orang-orang Syiah sekarang di Indonesia, benar gak kamu kafirin sahabat? Enggak kok, taqiyya, sembunyi. Karena asas agama mereka bohong. Ya. Kalau kita mustahil berbohong, gak mungkin. Ya. Kemudian Yunus bin Abu Ala juga berkata, masih di Manaqib Syafi'i, karya Imam Al-Baihaqi, sami itu Syafi'i, idza dzukira rafida abadahum asyaddul aib. Ya. Abahum asyaddul aib. Fayaqul syarru isabah. Aku pernah mendengar Imam Syafi'i bila menyebut kelompok Syiah Rafidah, maka beliau mencelah mereka dengan celaan yang paling buruk dan beliau mengatakan mereka kelompok yang paling jahat. Ya. Abu Hatim berkata, telah menceritakan kepada kami Harmalah, ia berkata, saya telah mendengarkan Imam Syafi'i berkata, saya belum pernah melihat seseorang yang lebih mudah bersaksi dengan kepalsuan daripada Rafidah, dan mereka adalah orang yang paling jahat. Ini perkataan A'immah ya. Tuh bisa cek, ketik di Google perkataan Imam Syafi'i tentang Syiah, Abu Hanifah, Ahmad, itu imam mazhab. Imam Ahmad mengatakan, dikatakan bahwasanya ya, Abu Bakar Al-Marwazi berkata, aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang orang yang mencela Abu Bakar, Siddiq dan Umar bin Khattab. Juga Aisyah binti Abi Bakar. Maka beliau berkata, ma'arahu alal Islam. Aku tidak melihat mereka itu berada di atas agama Islam. Ini pendapat-pendapat imam dan terlalu banyak tentunya berhubungan dengan masalah ini ya. Kemudian juga kita tahu teman-teman sekalian perkataan para pendiri-pendiri atau ulama-ulama sunni di Indonesia ini ya. Contohnya misalnya ya, pendiri NU sendiri, Kiai ya, Hashim Asy'ari rahimahullah gitu ya. Beliau sendiri mengatakan itu dalam bukunya ya. Ada bukunya khusus ya. Ini risalah fi ta'aqqud al-akhdhi bil madahib al-imma arba'ah. Ya. Beliau mengatakan begini kurang lebih ya. Terjemahannya saja langsung. Bukanlah yang disebut madhab pada masa-masa sekarang itu dengan sifat yang demikian kecuali 4 madhab. Maksudnya yang diterima sekarang hanya boleh 4 madhab. Lalu Kiai Haji Hashim Asy'ari mengatakan madhab yang 4 Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Kemudian beliau mengatakan, sementara madhab Syiah, Imamiyah dan Syiah Zaidiyah, mereka adalah ahli bid'ah. Ini kata bisa dinukil di bukunya ya. Pandangan-pandangan mereka tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Itu di Indonesia itu ya. Begitu juga dengan keputusan resmi Muhammadiyah. Ormas kita juga di Indonesia. Itu dikeluarkan di Jumadil Akhir 1443 Hijriah di halaman 5 ya. Itu ini diambil dikutip dari majalah Tabligh yang merupakan terbitan Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus Pimpinan Muhammadiyah edisi 7 strap 9 Jumadil Awal dan Jumadil Akhir 1443. Kurang lebih begini, saya baca ringkasnya saja. Kepada seluruh warga kehormatan Muhammadiyah dimanapun berada dan para simpatisan Muhammadiyah, dengan ini Muhammadiyah ingin memulihkan ajaran agama Islam dan membersihkan dari faham ajaran sesat dan menyesatkan dari Syiah Rafidah. Disebutkan itu Syiah Rafidhahnya gitu ya. Dengan menyatakan pertama Muhammadiyah meyakini bahwa hanya Nabi Muhammad SAW yang maksum, yang selamat. Orang Syiah mengatakan imam mereka yang 12 yang maksum, yang selamat dari kesalahan. Oleh sebab itu Muhammadiyah menolak konsep kesucian imam-imam 12 keyakinan ajaran Syiah. Dan masih banyak butiran-butirannya. Begitu juga ada perkataan Persis ya, ada perkataan Al-Irsyad, banyak sekali orang-orang dan alhamdulillah yang terakhir juga MUI mengeluarkan tentang pemahaman Syiah supaya masyarakat faham gitu ya. Supaya masyarakat faham. Tapi Ustaz, apakah kita membiarkan kezaliman terjadi? Tidak, kita bukan biarkan kezaliman. Tapi apa keuntungan antum sekarang malah menyalah-nyalahkan Saudi. Anggap Saudi itu anteknya Yahudi. Semua negara sekarang kerjasama sama Amerika sama Yahudi. Apakah kerjasama ekonomi itu menganggap berarti jadi anteknya? Kalau antek tidak akan ada Mekah dan Madinah. Ya, tidak akan ada, tidak bisa aman jemaah haji pergi umroh dan haji. Kenapa Saudi tidak lawan Israel? Kalau Saudi mengangkat perang sekarang teman-teman sekalian, tidak akan ada lagi haji dan umroh. Minimal mungkin 10 tahun ke depan. Tapi dengan mereka kontrol emosi mereka, mereka cuma menghancurkan saja rudal-rudal yang datang. Dan uniknya rudal Iran itu 85% itu ketuluk. Cuma sekian persen yang pergi ke Israel. Kenapa negara teluk? Sunni semua itu. Karena mereka mau menguasain itu.
Ini ekspansi, ini masalah politik teman-teman sekalian. Jadi harus hati-hati. Saya cuma mengajak jangan ikut-ikutan, gitu kan? Jangan ikut-ikutan.